Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran Al-Quran hadis, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Dipimpin oleh Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, yang selanjutnya karena sekarang kita akan mempelajari tentang Al-Quran hadis. Nah, kita akan membaca tadarusnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 200. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Nah, ada yang tahu nggak sekarang pembelajaran Al-Quran hadis ini judulnya apa? Pokok-pokok dalam Al-Quran. Ya, pokok-pokok dalam Al-Quran. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih Al-Quran itu apa? Kitab suci umat Islam. Ya, kitab suci umat Islam, Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini tidak diturunkan secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur. Nah, secara umum juga pokok-pokok ajaran kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Muslim antara lain berkaitan dengan apa? Yang pertama masalah ketauhidan atau akidah. Yang kedua ada akhlak atau ibadah. Terus hukum, sejarah, dan sains atau ilmu pengetahuan. ada berapa jadinya? 6. Ada 6 pokok-pokok ya. Coba yang pertama apa, Resti? Akidah. Yang kedua apa, Nufa? Akhlak, Yang ketiga Nanda? ibadah, Yang keempat? Hukum. Lalu ada sejarah dan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akidah. Akidah secara terminologi, akidah secara etimologi berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak dari akidah atau akidah adalah aqaid. Nah, akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan nggak akidah itu sebagai apa dalam diri kita? pedoman, Pedoman, kepercayaan, apalagi keyakinan kita terhadap siapa? Allah. Hanya kepada Allah saja? Tidak. Nah, keimanan kita ini digambarkan dalam rukun iman. Teman-teman tahu rukun iman? Tahu. Nah, rukun iman itu ada berapa? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua Malaikat. Yang ketiga Kitab. Yang keempat Nabi dan Rasul. Yang kelima Hari kiamat. Dan yang terakhir Qadar dan qadar. Nah, secara garis besar akidah ini mempelajari tentang keesaan Allah. Yang dimaksud keesaan Allah ialah Allah itu sebagai Satu atau tunggal. ya satu atau tunggal, tidak ada duanya. Tidak ada juga yang dapat menyerupai Allah. Berarti yang pertama kita tentang membahas akidah. Nah, dalam akidah di sini dijelaskan suatu
kenyataan yang harus diyakini dengan sepenuh hati. Kita sebagai umat muslim harus mempercayai adanya Allah. Pernah nggak sih teman-teman itu bertanya, Allah itu di mana ya? Pernah nggak sih? Allah itu wujudnya seperti apa ya? Nah, tapi kita percaya nggak? Kan walaupun kita nggak pernah melihat Allah, tidak pernah mendengar suara Allah, tapi kita percaya nggak sih ada itu? Allah itu ada? Percaya kan? Nah, bentuknya dari apa? Bentuk rasa percaya kalian? Dari ciptaannya. Nah, adanya ciptaan Allah. Apa aja ciptaan Allah? Makhluk Makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini juga ciptaan Allah. Nah, contoh dari di sini kan kita mempelajari tentang akidah. Nah, ayat yang mencontohkan tentang akidah di sini adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, Muhammad ini, Nabi kita ini memerintahkan kepada manusia, umat manusia untuk menyembah kepada Allah. Boleh nggak kita menyembah selain kepada Allah? Tidak. Boleh, itu namanya apa? Syirik. Syirik. Jadi kita itu harus menyembah kepada Allah karena Allah itu Esa. satu. Nah, Allah juga tempat meminta segala sesuatunya. Kita sebagai manusia memintanya itu kepada Allah. Pada saat kita sedang sholat kita berdoa, ya Allah berilah kami rezeki yang Banyak. Karena yang banyak, Yang halal. yang baik, yang berkah. Nah, kita itu memintanya kepada Allah. Tapi pernah nggak sih kalian itu mendengar sekilas atau bahkan sering mendengar kalau misalkan beberapa manusia ini memintanya kepada selain Allah? Pernah. Akan dihukum nggak ya itu? Tidak, karena perantara. Betul? Maksudnya jadi si orang ini memintanya kepada selain Allah. Seperti ada yang memberi sesajen. Tidak boleh, Bu. Itu boleh gak? Boleh. Gak boleh karena termasuk sifat musyrik, mempercayai selain Allah. Nah, yang ketiga, ada Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperankan. Jadi Allah itu hanya satu, tidak mempunyai keturunan, ya. Lalu yang terakhir, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Walaupun nih kita sebagai manusia, kita bisa menciptakan sesuatu gak? Bisa. Bisa kan? Bisa membuat meja, bisa membuat spidol. Itu dibuat oleh siapa? Manusia. Manusia, perantaranya Allah. Maksudnya Allah itu memperantarakan manusia untuk menciptakan sesuatu atau benda. Karena manusia ini kan diciptakan oleh Allah. Nah, akal pikirannya dari Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan memanfaatkan pemberian dari Allah itu akal manusia, maka manusia itu membuat yang namanya benda-benda yang dapat kita gunakan. Seperti sekarang ini kita sedang menggunakan meja untuk Belajar. gitu ya. Jadi tidak ada, walaupun kita bisa membuat, tapi kita tidak bisa menyerupai Allah. Ya, tidak bisa menciptakan manusia. Lalu contoh ayat atau surah selanjutnya itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Al-Baqarah. Coba boleh tolong dibacakan oleh Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dua ayat di sini telah menceritakan tentang Allah itu satu. Allah itu Esa. Jadi maksud dari pembelajaran akidah di sini mempelajari tentang peraturan-peraturan atau akidah-akidah ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kalau misalkan pembelajarannya di luar dari itu boleh gak? Misalnya ada penjelasan tetapi tidak berasal dari Al-Quran dan hadis, boleh kita gunakan gak? Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, tapi kita harus mencari tahu dulu kebenarannya melalui dari ijma, kias, betul nggak? Betul.
pembelajaran akidah di sini ialah tentang memahami keesaan Allah atau ketauhidan tentang Allah itu satu. Nah, yang selanjutnya dari pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran itu ada akhlak. Coba Resti, akhlak itu apa? Nih, kamu bisa baca di sini akhlak adalah atau akhlak dari segi etimologi yang merupakan tingkah laku, tabiat, budi pekerti. Seperti kita sekarang sedang lagi belajar. Kalian tuh lagi belajar kan di sini? Ya. Nah, kalau misalnya saya juga sedang menjelaskan kepada kalian, tapi kalian sedang ngobrol, itu akhlaknya ada atau enggak ya? Gak ada. Ada enggak? Anaknya gak baik. Iya, nggak baik karena di depan sedang berbicara, tetapi kalian juga sedang Berbicara. ikutan berbicara gitu. Nah, tingkah laku ini dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Jadi ini menggambarkan cerminan diri kita. Nah, baik buruknya kita tuh bisa dilihat dari tingkah laku kita sebagaimana mestinya. Ya, baik itu memperlakukan orang tua, teman, atau guru. Nah, kita bisa lihat nih orang ini baik atau tidaknya. Itu secara spontan yang kita lihat dengan penglihatan ya. Nah, kalau misalnya ada ada hewan itu tidak mengganggu kita, tidak juga menjahati kita, tapi kalian bunuh, boleh gak? Tidak. Tapi kalau anak kecil suka membunuh gak? Iya. Membunuh ya. Nah, maksudnya di sini kita itu harus berakhlak kepada siapapun ciptaan Allah. Nah, tahu gak teman-teman akhlaknya kepada siapa aja? Hubungan kita itu harus baik kepada siapa saja? Pada Pada Allah. pada alam. Ya, jadi hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Jadi baik kepada manusia, baik kepada Alam. terus baik kepada Allah. Yang pertama harusnya Allah, ya maaf tadi ada salah sedikit. Nah, jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada manusia, dan yang terakhir kepada alam. Maksud alam di sini kehidupan makhluk hidup yang ada selain manusia, misalnya seperti hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk kecil itu kan juga ciptaan Allah. Jadi alam-alam sekitar kita. Nah, contoh dari akhlak ini sendiri ayat yang menjelaskan tentang akhlak. Teman-teman tahu nggak terdapat dalam ayat apa aja? Yang salah satunya Al-Ahzab ayat 21. ya, yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia juga banyak menyebut nama Allah. Nah, suri tauladan kita, contoh kita itu Nabi Muhammad yang baik, kita contoh tingkah lakunya. Nah, kalau dalam kehidupan keseharian kalian nih, kita kan belum bisa melihat Nabi, hanya bisa mendengar cerita Nabi kan. Jadi kita mencapainya dari cerita-cerita terdahulu, sejarah-sejarah terdahulu. Kalau misalnya kalian datang ke sekolah nih, pasti kan ada guru kan. Guru itu apa sih? Digugu. Nah, yang pertama kali maksud dari ayat di sini yaitu kita itu sudah atau seharusnya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan apa? Tahu nggak dengan apa? Dengan perilaku kita, yaitu sebagai pendidik atau bukan pendidik ya, kita tuh sebagai siswa yang dididik atau peserta didik. Nah, kita ini kan kalian kalau misalkan datang ke sekolah melihat seorang guru, betul nggak? Iya kan? Guru itu apa sih sebetulnya? Digugu dan ditiru. Iya, digugu dan ditiru. Dari pandangan pertama kalian nih, apa sih yang bisa dilihat atau bisa ditiru dari seorang guru itu apa? Akhlaknya, apalagi yang zohir, yang terlihat ya, penampilannya. Kalau misalnya kita melihat penampilan guru itu rapi, enak gak dilihatnya? Enak kan? Kalau misalnya nih ada guru yang tiba-tiba datang, rambutnya berantakan, matanya merah, bajunya juga dia tidak dimasukkan, itu kita enak gak sih ngelihatnya? Gak enak kan ngelihatnya, makanya guru itu sebagai figur untuk digugu dan ditiru ya. Jadi kalau misalkan dalam agama Islam ini yaitu Rasulullah SAW
patut kita tiru. Karena kita hanya bisa mendengar dari sejarah-sejarah terdahulu tanpa kita melihat seperti apa. Jadi kita hanya bisa langsung meniru suri teladannya atau sifat-sifat baiknya seperti penyabar, yang amanah. Beliau juga baik terhadap siapapun. Nah, kita itu harus mengikutinya, ya. Baik itu salah satunya atau semuanya. Nah, di sini juga kita sebagai mahasiswa kita juga nggak bisa melihat Rasulullah kan. Jadi kita melihat aja yang ada di depan kita atau di sekitar kita, akhlaknya yang patut kita tiru. Nah, yang selanjutnya ada juga hadis tentang akhlak, yaitu innama buistu liutammima makarimal akhlak. Nah, di sini juga misalkan Rasulullah ini diutus ke bumi untuk apa? Ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena pada zaman terdahulu atau zaman jahiliyah, di bumi ini manusia itu senang berfoya-foya. Senang juga mereka misalkan ada wanita. Nah, laki-laki ini tidak segan-segan untuk bersifat kasar terhadap wanita. Nah, makanya Rasul ini diutus oleh Allah kepada manusia, kepada manusia atau ke bumi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang terdahulu, untuk memperbaiki akhlaknya, begitu. Terus yang selanjutnya yang ketiga itu ada tentang ibadah dan muamalah, ya. Ibadah dan muamalah. Ibadah itu berasal dari kata abada, ya, abada atau ibadatan, yaitu yang berarti kita mengabdi atau menyembah. Nah, maksud ibadah di sini menyembah atau mengabdi sesungguhnya hanya kepada Allah. Kita ini menyembahnya kepada Allah, baik itu dalam berzikir, kita sholat, kita meminta, itu hanya kepada Allah. Ibadah kita ini ditentukan oleh Allah. Semuanya kita juga ada tata caranya yang sudah ditulis, ya. Nah, Allah juga mempunyai kekuasaan yang mutlak, gitu. Nah, maksud dari ibadah di sini ada yang tahu nggak? Secara singkatnya itu kalian tuh ibadah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ibadah contohnya itu bisa sholat, menyembah, mengabdi kepada Allah. Apalagi senyum itu contoh dari ibadah yang paling kecil, yang paling kita sering lakukan kepada manusia atau kepada sesama itu ialah senyum. Mudah nggak sih senyum? Mudah. Berat nggak? Mudah. Tapi kalau kalian lagi bad mood, susah nggak sih buat senyum? Susah kan? Kalau misalnya kita lagi bete, tiba-tiba ada orang yang ajak senyum tapi kita nggak senyum. Kadang memang kita tuh suka terbawa suasana mood kita yang ada dalam diri kita. Nah, padahal senyum itu sendiri ialah ibadah yang paling mudah, ya. Terus, teman-teman tahu nggak sih ibadah ini dibagi menjadi 2? Ada tahu nggak? Ya, ibadah mahiyah dan ibadah ghairu mahiyah. Nah, ibadah mahiyah di sini yaitu yang sudah ditentukan nih cara dan hukum-hukumnya itu seperti apa, tata caranya bagaimana, hukumnya apa, itu sudah ditentukan oleh Allah yang tertulis dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Sholat, apalagi? Haji, puasa, zakat. Nah, itu salah satu contoh dari ibadah mahiyah yang tata caranya sudah dilakukan. Misalnya misalkan dalam sholat, kita nggak wudu, itu sah nggak sholatnya? Enggak, karena wudu itu salah satu syarat yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan sholat. Nah, yang kedua ada ibadah ghairu mahiyah atau ibadah ini yang bersifat umum, yang tidak tertulis nih tata caranya itu seperti apa. Jadi mau kita mengerjakan atau tidaknya juga kita bebas mau tata caranya seperti apa. Ada yang tahu apa contohnya? Senyum. Apalagi? Menolong orang. Apa? Sedekah. Atau juga ada yang bersilaturahmi. Kalau misalkan ini kan kita nggak ditentukan kan, kamu nanti kalau kayak gini harus senyum ya. Kan enggak kan? Di Allah itu tidak menentukan kita harus senyum. Tapi Allah itu menentukan kalau misalkan kita bersilaturahmi itu tidak boleh putus, tidak boleh memutus tali silaturahmi. Nah, contoh ayat yang terdapat dalam ibadah ini yaitu ada tentang apa ini? Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Allah itu menciptakan
Iya, beribadah kepada Allah. Jadi kita yang ada di bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Kita menabung sebanyak-banyaknya pahala atau menabung sebanyak-banyaknya perbuatan untuk nanti bakal di akhirat. Kita ini diperintahkan Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita ini bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang keempat itu ada hukum. Siapa yang tahu hukum apa? Bisa dibacakan oleh Anda. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Nah, ya sampai sini dulu. Jadi hukum ini berisi tentang kaidah atau ketentuan dasar yang menyeluruh bagi umat manusia. Hukum ini yang bisa menghukum atau bisa memberikan teguran kepada manusia yang melakukan kesalahan, ya, atau apapun yang tercantum dalam Al-Quran. Misalnya kita berbuat zina, ada hukumannya nggak? Ada. Apa? Dicambuk. Dihukum cambuk bisa, Dipasung. hukum rajam, dipasung. Nah, itu sudah tercatat dalam Al-Quran. Bagaimana misalnya nih di dalam dunia ini, di suatu bumi ini, di bumi ini nih, kita ini sebagai umat manusia tetapi tidak memiliki hukum atau aturan, itu bagaimana kehidupan kita? Berantakan, porak-poranda, tidak memiliki tujuan bagaimana kita harus berbuat dengan semestinya. Jadi pasti orang akan berbuat semau mereka, baik atau buruknya itu gimana mereka, karena tidak ada yang menghukum atau yang mengatur kehidupan manusia. Jadi inilah tujuan adanya hukum, yaitu untuk memberikan pedoman kepada umat manusia. Bagaimana sih cara hidup yang baik, bagaimana berkelakuan yang baik. Jadi supaya kita ini tidak mendapatkan hukuman, kita harus menjalankan kebaikan, ya, supaya kehidupan kita itu menjadi aman, tentram, damai, tidak ada peperangan, baik itu secara agama maupun antar negara. Jadi kita tetap tentram gitu. Nah, di sini sudah tercantum beberapa contoh hukum. Nah, ketentuan-ketentuan hukum yang lain bisa dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang pertama ini hukum perkawinan, berarti tentang apa? Tentang perkawinan. Ya, pernikahan. Nah, bagaimana nikah, syaratnya itu apa, perceraian. Nah, dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum. Pernah mendengar gak kalau misalkan kita ini sedang menghadiri yang namanya walimatul ars? Pasti kan dibacakan baik itu surat Ar-Rum maupun surat An-Nisa. Yang biasa atau seringnya ya, atau juga Al-Maidah surat ayat keberapa? Kelima, dan An-Nisa ayat 22 sampai 24. Itu sering dibacakan dalam pernikahan. Nah, hukumnya sudah dijelaskan di situ. Terus, nah yang di sini ada hukum waris. Hukum waris itu apa? Hukum tentang apa, dia tahu? Warisan. Ya, ahli waris, warisan. Bagaimana dapatnya, seberapa, wanita dapat berapa, laki-laki dapat berapa. Nah, itu dijelaskan tentang hukum waris dalam Al-Quran, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dan Quran surat Al-Maidah ayat 106. Itu dijelaskan tentang hukum waris. Nah, contoh yang selanjutnya itu ada hukum pidana. Hukum pidana itu apa? Hukum negara ya. Hukum negara, hukum yang mengatur kehidupan manusia. Misalnya ada yang berbuat kejahatan, kita bisa berbuat jahat atau membunuh orang. Nah, kita mendapatkan hukum pidana, yaitu seperti contohnya masuk penjara. Nah, itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 178. Yang selanjutnya ada hukum perang. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Dan yang terakhir ada hukum antar bangsa. Dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang sejarah atau kisah umat masa lalu. Nah, coba boleh dibacakan oleh Anda. Al-Quran tersebut bagai kitab suci bagi umat Islam, banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi umat Islam. Nah, jadi maksud sejarah, kita ini tidak mengarang, tidak asal kita menulisnya, oh begini, bukan berdasarkan fiksi, tapi berdasarkan fakta yang ada pada masa lalu dan ditulis dalam Al-Quran maupun buku-buku sejarah itu bukan hanya untuk jadi cerita saja, tapi kita bisa mengambil
sih yang kita dapatkan dari perang Badar? Apa yang kita dapatkan dari perang Salib? Apanya yang bisa kita ambil ibrohnya? Atau kejadian pada kaum Lut? Kaum Lut nih, apa nih yang bisa kita ambil? Nah, misalnya, kalau misalkan kita sudah membaca sejarah ini, sejarah yang ada pada masa lalu, sejarah tentang kenabian. Terus kita mengikuti yang keburukannya, itu baik gak? Jadi kita juga setelah membaca ini harus bisa berpikir positif. Bagaimana cara kita mengambil ibrohnya yang baik dan membuang tentang keburukannya. Jangan sampai kita salah langkah atau salah mengambil pembelajaran dalam kisah tersebut. Nah, ibroh juga dapat dijadikan sebagai menjadi petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kita tersesat di jalan yang sesat. Nah, terdapat dalam itu dicontohkan dalam Quran surah Yusuf ayat 111 yang berbunyi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sadaqallahul. Nah, yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, maksudnya jadi kita ini kalau akal kita sehat, akal kita baik, nah kita bisa mengambil nih ibrohnya itu apa? Ibroh kebaikannya, bukan keburukannya yang kita ambil. Kan ada juga orang misalkan mereka membaca tentang cerita-cerita Nabi, tapi malah mereka itu mengikuti yang sesatnya. Kan itu nggak baik kan? Jadi kita itu harus bisa membedakan terdahulu nih mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Ini berarti contoh dari hukum ya. Bisa. Oh ya bisa. Ayo yang tidur. Kisah terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 111. Nah, yang selanjutnya itu ada tentang ilmu pengetahuan dan sains. Al-Quran sebagai kitab suci ilmiah, banyak ayat yang memberikan tentang isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan kesejahteraan hidup manusia. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran, kita ini bisa mengambil ibrohnya itu yaitu sebagai alat pembelajaran. Jadi Allah itu kepada kita menyuruh untuk apa nih yang pertama? Iqra, ya, berarti Iqra, bacalah. Allah itu menyuruhkan atau memerintahkan kepada umatnya itu untuk membaca supaya kita bisa membaca, bisa mengerti apa ilmu pengetahuan, bagaimana tata caranya. Nah, apapun yang terdapat dalam Al-Quran tentang pengetahuan itu, salah satunya apa? Yang kalian ketahui pengetahuan yang ada dalam Al-Quran, terbentuknya manusia, terbentuknya tata surya. Itu kan ada kan dalam Al-Quran, Big Bang, perpecahan Big Bang itu ada. Nah, itu salah satu contoh ilmu pengetahuan atau sains yang tercantum dalam Al-Quran. Apalagi yang diperintahkan oleh Allah nih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contohnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dengan ayat ini kita diberitahukan kepada Allah itu memberitahukan kepada manusia untuk membaca dan menulis dengan pena. Nah, dengan kita bisa membaca, maka kita akan yang tadinya tidak tahu sesuatu maka menjadi tahu segala sesuatunya. Apapun yang kita ingin cari tahu, maka kita dengan kita bisa membaca
pengetahuan atau segala ilmu gitu ya. Lalu yang terakhir, sampai sini ada yang mau bertanya dulu gak tentang pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran? Apa Nanda? Yang tadi akidah yang Ya. itu harus berdoa ketika sholat. Ya. Boleh nggak sih Bu saya berdoa misalkan lagi azan, lagi hujan? Iya. Nah, boleh nggak sih kita itu berdoa ketika kita mendengar azan atau ketika kita sedang hujan? Boleh-boleh saja, tapi kita itu berdoanya untuk apa gitu kan? Jadi kita harus berniat kata ridho Allah. Jangan kayak, kan ada kan orang yang meminta kepada hujan, misalkan hujan ini misalnya apa ya? Untuk apa ya? Kesuburan. Ya, untuk kesuburan tanamannya, untuk kesuburan tanahnya. Nah, itu boleh-boleh saja asalkan kita lurus-lurus saja gitu jalannya, tidak menyimpang kemana-mana atau tidak menyembah kepada hujan gitu kan. Apalagi kan dianjurkan kalau setelah azan terus di sela-sela iqomah itu kan doa yang paling dijabah kan. Nah itu juga boleh saja. Jadi kita asalkan doa kita itu yang baik, tidak menyeleweng gitu. Sudah jelas? Jelas. Mungkin yang lain ada bertanya lagi? Nah coba sekarang ibu mau bertanya, mengetes atau mereview pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari. Coba ada apa saja nih pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran? Akidah, akhlak, ibadah, hukum, lisan. Berarti ada berapa? Nah, dalam akidah kan sebuah kepercayaan, ya kan? Kepercayaan kita ini tertanam dalam apa sih? Hati kan? Nah, ada beberapa kepercayaan yang harus kita percayakan. Kepada apa aja? Allah, Kepada Allah, kepada malaikat, kepada Nabi dan Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. ya, kepada rukun iman. Kita harus mempercayai semuanya. Boleh nggak sih kalau kita ini mempercayai hanya salah satunya saja? Tidak boleh, karena mereka ini saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, ketika kita berakhlak, kepada siapa saja kita harus berakhlak? Kepada Allah, kepada Kepada alam, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Nah, berarti hari ini kita sudah mempelajari 6 pokok-pokok ajaran di Al-Quran, yaitu tentang akidah, akhlak, ibadah muamalah, hukum, sejarah, dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan atau sains. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Satu tema sudah kita bahas. Yang selanjutnya nanti kalian kerjakan LKS-nya halaman 21. Yang latihan mandiri ya. Ya Bu. Oke. Itu untuk PR di rumah ya. Mungkin kurang lebihnya sampai sini dapat Ibu jelaskan. Kalau misalkan nanti kalian masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu. Ya Bu. Baik itu lewat personal chat atau datang langsung ke kantor. Ya. Baik Ibu. Oke. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, ada yang nyariin.